Hai teman-teman, bro and sis semua yang khususnya pencinta jalan-jalan dan perjalanan, yang hobinya suka jalan khususnya pakai motor ya. Kali ini Rumitman merekam perjalanan dari Tangerang ke Rawamangun. Lagi mau berkunjung ke rumah Bang Doni Cebox. Sembari berkunjung dan merekam video perjalanan dari Tangerang sampai Rawamangun sambil melihat perjalanan di suasana malam hari. Ya, secara pribadi memang Rumitman lebih suka perjalanan di malam hari, dan yang kedua memang karena ini hari kerja, jadi selesai kerja baru bisa untuk pergi janjian ya, atau jalan-jalan sebentar ya, melintasi jalan Kalideres dan Mogot. Tadi Rumitman mulai start di Semanan, kemudian memulai perjalanan kembali masih di jalan dan Mogot Kalideres. Meskipun sudah malam karena Rumitman sendiri berangkat itu sudah jam 9:30. Jadi di jalan dan Mogot Kalideres itu sudah jam 10 lewat ya, mendekati 10:30. Namun jalan masih kelihatan ramai. Ya, sebagian besar wilayah Jakarta malam juga masih ramai oleh kendaraan. Jalan dan Mogot Kalideres ini adalah ruas jalan provinsi sebagai salah satu jalan penghubung antara provinsi Jakarta dengan Banten. Wilayah Kalideres sudah kita lewati. Kalideres merupakan salah satu terminal besar yang ada di Jakarta Barat, terminal antar provinsi ya. Jadi bagi yang ingin ke provinsi lain, itu daerah di luar Jakarta dan Tangerang ya, khususnya bisa ke terminal besar Kalideres. Sekarang kita berada di jalan dan Mogot menuju Grogol. Masih di sekitaran daerah Sambil. Dulunya jalan dan Mogot ini banyak sekali daerah titik macet karena banyaknya kendaraan besar dan kecil yang mengisi badan jalannya. Jadi sebelum ada pelebaran seperti ini, sekarang dan Mogot sudah lumayan lancar, walau tetap
aktivitas di pagi hari ya, ada macetnya juga ya. Jadi, terus dilakukan pelebaran dan pembangunan jalan di daerah dan Mogot sampai ke Tangerang khususnya. Biasanya daerah-daerah penyangga atau penghubung itu pasti akan banyak proyek pelebaran jalan utama, jalan raya, agar akses lebih cepat dan lebih mudah, karena kebanyakan mereka bekerja di luar dari kota Jakarta. Videonya rumit dengan kadang suka percepat ya, bukan berarti motornya ini ada nosnya. Ini hanya dipercepat aja teman-teman, motornya sih ya lambat ya, kayak nyantai menikmati malam hari ya. Ada di sebelah jalan dan Mogot ini masih ada proyek pembangunan jalan, perbaikan jalan khususnya. Kalau malam begini enaknya pasti lancar dan adem. Cuma ya bagi yang berkepentingan aja ya, jangan sering-sering begadang motoran di jalanan. Kata orang katanya tua di jalan jadinya. Ya nikmati aja motoran santai di malam hari sambil kita melihat keadaan terupdate di jalan yang ada di malam hari. Nah, seperti ini kondisinya melintasi di Dan Mogot, banyak perubahan yang ada di jalan ini karena Rumikman sendiri jarang atau tidak pernah lagi melintasi daerah Dan Mogot ataupun jalan-jalan menuju Jakarta. Lalu aktivitas kan kebanyakan di Tangerang. Kalau aktivitasnya kebanyakan di pulau, ya banyak di pulau. Daratnya jarang. Sama kayak yang kerjanya di udara, kan jarang-jarang tuh, ya, baik yang di udara ataupun di laut, kan jarang juga mereka ke tempat yang bukan aktivitas utama atau kerjaan mereka. Ya, kita sekarang naik ke flyover di daerah Kedoya Kesing. Ini juga dulu merupakan daerah titik macet, bukan rawan macet lagi, memang macet. Makanya dibangun flyover seperti ini. Namun flyover ini khusus diperuntukkan kalau di jam-jam kerja. Ini hanya untuk busway atau bis Transjakarta yang melintas di flyover ini. Kalau udah di luar jam kerja ya bebas ya. Kebetulan ini udah di luar jam kerja nih, udah malam. Meskipun Transjakarta ada yang beroperasi malam. Ya lumayan ya, semenjak dibangun flyover Kedoya Kesing ini mengurai kemacetan. Jadi tidak ada lagi macet parah seperti dahulu ya, karena di bawah itu memang jalannya sempit dan banyak juga belokan jalan. Jadi ada yang keluar masuk kendaraan. Dan di bawah bagi yang ingin ke Kapuk atau ke Muara Angke ya harus melewati jalur bawah ya. Flyover ini hanya untuk mereka yang ingin terus ke Jakarta atau daerah Grogol ya. Atau yang melewati juga daerah Kedoya dan Kesing.
karena jembatannya memang panjang dan diperuntukkan untuk mobil Transjakarta. Kembali melintas di Jalan Dan Mogot, dan kali ini kita sudah melewati daerah Kedoya atau Pesing ya. Ini sudah mau dekat dengan arah Grogol, dan di kilometer 3 ini ada stasiun TV terkenal ya, stasiun TV Indosiar. Ya teman-teman yang mau ke Indosiar ini mampir di Dan Mogot 3 ya, kilometer 3. Kalau di jalan ini letaknya ini arah sebelah kanan. Sebelah kiri didominasi oleh gedung-gedung perkantoran dan juga jalan-jalan kecil ya, jalan kecil menuju arah Grogol atau Empang Bahagia, juga Letumetan ya. Ya, ini udah sampai Grogol. Di depan ada flyover yang menuju Semanggi. Dari Grogol ini kita masih arah lurus. Bagi yang ingin ke Slipi, Tomang, Rumah Sakit Kanker Darmais ya, itu bisa ambil arah kanan setelah lampu merah Grogol ini. Tapi kita nggak bisa langsung ke kanan, harus lurus dulu, terus ambil jalur kiri menuju jalannya jembatan flyover tadi, mengarah ke Slipi, Tomang, dan juga ada Rumah Sakit Kanker Darmais. Ya, kita masih mengambil jalan lurus, itu nanti akan melintasi jalan Jalan Kiai Tapa. Di sebelah kiri tadi ada terminal Grogol, terminal yang besar juga ya, terminal Grogol. Namun sekarang sudah banyak sekali berkurang angkutan umum yang ada di terminal Grogol, karena udah kebanyakan masyarakat ibu kota mengakses bis Transjakarta untuk transportasi umum publik. Kita melintasi jalur flyover atas. Ya, flyover ini kebanyakan dibangun untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi. Kita melintasi daerah sebelah kanan ini adalah gedung ITC Roximas. ITC Roximas ini pusatnya perbelanjaan elektronik ya, khususnya ada kebanyakan handphone ya. ITC Roximas salah satu penjualan elektronik terbesar atau penjualan terbanyak handphone di kawasan Jakarta ini. Ya, kita masih lurus melintasi jalan Kiai Tapa, melewati daerah Cideng ya. Ya memang udah agak malam, aktivitas memang sudah berkurang, kendaraan juga intensitasnya berkurang, namun tetap ya masih ramai ya. Ramai dalam arti masih ada kendaraan yang lewat ya, seperti kota-kota besar lainnya pasti 24 jam pasti ada jalan yang masih ada kendaraan yang melintasi jalan.
Ya, jalan di ibu kota khususnya Jaitapa ini lumayan bagus teman-teman, sudah rata ya, maksudnya ya jalan utama ibu kota pasti sudah bagus semua ya. Paling masalah utamanya cuman ada di kemacetan, walaupun sudah mengalami pelebaran seperti ini. Ya, Roxy sendiri memiliki sejarahnya sendiri ya. Jadi rupanya nama Roxy ini diambil dari nama bioskop Roxy yang ada waktu masih zaman kolonial Belanda di abad ke-19 ya. Jadi pemerintah Belanda juga waktu itu ingin membuat gedung hiburan untuk rakyat, jadi dibuatlah gedung bioskop. Bioskopnya dinamain bioskop Roxy ya, dan bioskop Roxy itu terus ada sampai kira-kira tahun 2000 ya teman-teman, baru bioskopnya kena gusur, namun namanya tetap ada, itu Roxy. Dan sekarang yang lebih terkenal adalah ITC Roxy Mas. Sekarang melintasi jalan ya, Gajah Mada menuju Glodok. Tapi kita akan mengambil arah putar, memutar, nanti mengambil arah jalan yang ke Pasar Baru Senen. Ya, arah lurus juga bisa ke tempat wisata Kota Tua teman-teman, tempat wisata yang cukup terkenal dan ikonik ya di Jakarta ini, itu tempat wisata Kota Tua. Wah, ini lagi ada perbaikan jalan atau proyek jalan ya, jadi malam aja agak tersendat. Gimana kalau pagi atau siang atau sore ya, atau jam-jam kerja pagi dan sore. Wah, ini pasti macet ini. Tapi kalau malam gini mah nggak kerasa ya macet, nggak ada macet lah. Tampaknya sedang ada ya perbaikan jalan di sebelah kiri. Jadi sisi kiri jalan, sisi kiri jalan dipakai untuk perbaikan jalan atau proyek jalan ya. Ya, dari arah lampu merah ini kita belok ke kiri ya, nggak lurus. Kalau lurus nanti ke arah Harmoni, Gambir, dan Monas. Kita ambil ke arah kiri. Arah kiri ini adalah jalan menuju ke Pasar Baru. Ini adalah Jalan Juanda ya. Jalan Juanda melintasi Pasar Baru dan nanti mengarah ke Senen. Ya, ini adalah daerah pusat kegiatan Jakarta karena berdekatan dengan Istana Merdeka. Istana Merdeka, Monas, dan banyak gedung-gedung pemerintah vital berada di sini. Tapi rumahnya nggak mau banyak cerita ya tentang gedung-gedung pemerintahan yang vital yang ada di sini karena banyak teman-teman. Seperti biasa rumitnya percepat, tapi bukan nos ya. Ya, di Pasar Baru ini aksesnya bisa
juga mengarah ke Kemayoran ya. Kalau lagi mau ke PRJ, teman-teman bisa melewati daerah sini, terus nanti tinggal lurus ya, ambil jalan lurus di lampu merah Pasar Baru ini. Tapi kita mengarah ke Senen, jadi kita ambil arah ke kanan. Wah, malam masih ada truk, berduaan lagi truknya ya. Ya kalau saya mah sendiri aja lah ya, motoran nyantai ya. Lumayan udah sepi. Udah jam 11 malam nih teman-teman, lewat sini menuju arah Senen. Nanti di sebelah kiri ada Terminal Senen dan stasiun kereta api Senen, dan juga ada nanti atrium Senen juga ada di sini ya, di sebelah kanan jalan. Pasar Senen dan stasiun kereta api Senen ada di sebelah kiri, dan kita sudah melewatinya teman-teman. Kita langsung ambil naik flyover menuju Matraman dan Salemba, arah Matraman dan Salemba ya. Ya dulu Pasar Senen ini jadi tempat favorit juga untuk belanja-belanja barang murah ya, kebutuhan sehari-hari, mulai dari baju, kaos, peralatan sekolah ya. Kalau dulu waktu sekolah rumitnya suka nyari-nyari buku di sini, buku-buku murah, baik itu buku pelajaran atau buku-buku yang lainnya, komik. Karena saingannya kalau kita ke toko-toko buku lumayan sih harganya di Pasar Senen ini agak miring ya. Tapi memang kualitas bukunya buku second ya, buku bekas ya, banyak-banyak barang-barang bekas yang bagus tapi murah ya di Pasar Senen ini. Tapi sekarang Pasar Senen sudah berkembang ya, menjadi pusat perdagangan yang terkenal, dan lebih banyak lagi variasi atau banyak dagangannya, dan juga lebih rapi lagi tempat dagang di Pasar Senennya. Kita masih di jalan Salemba, di Jalan Salemba Raya. Di sepanjang Jalan Salemba Raya ini, di sebelah kiri itu ada tempat-tempat nongkrong. Kadang paling enak malam-malam hari ya, karena pada malam hari warung-warung makan atau kafe-kafe yang ada di sebelah kiri itu masih buka teman-teman. Jam 11-an begini masih buka, dan masih ada yang makan-makan atau minum di warung makan atau kafe di sekitar Salemba Raya ini. Ya lumayan lah buat tempat nongkrong teman, karena view-nya juga lumayan bagus ya, suasana malam gitu di jalan utama Salemba. Oh iya, saya perhatikan sepanjang jalan Jakarta ini tidak lepas dari adanya pohon ya teman-teman. Ya ini bagus sekali ya, jadi lumayan lah bisa bikin cerah suasana, segar ya. Lihat ada hijau-hijau, tapi bukan duit ya. Hijaunya pohon ya, jadi segar aja gitu, enak, adem.
daripada lampu atau cuma jalan doang kan itu kayaknya gersang banget ya, atau nggak ada pemandangannya, ya nggak ada yang alami, nggak seger gitu. Oke, melintasi jalan Salemba Raya, ambil ke arah kiri menuju jalan Pramuka. Kalau udah jalan Pramuka ini udah pasti arahnya ke Rawamangun ya teman-teman. Di sebelah kanan itu tadi adalah flyover jalan Pramuka. Nah, dan sekarang kita sudah memasuki jalan Pramuka, mulai dekat ya dengan tujuan, yaitu berkunjung main-main ke rumah Bang Doni Cebox. Jalan Pramuka ini merupakan jalan utama yang ada di daerah Jakarta ini. Jalan Pramuka ini tadi ya menghubungkan antara daerah Matraman, Salemba dengan Rawamangun, kemudian juga menghubungkan dengan Manggarai dan daerah Menteng. Nah, Jalan Pramuka ini mungkin dulu sejarahnya sering digunakan kegiatan pramuka ya. Saya kurang tahu juga ya teman-teman, tapi Jalan Pramuka ini informasinya ada sepanjang 3,2 km, termasuk tadi ada flyover Pramuka yang dibuat. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Melintasi Jalan Pramuka, kita akan mengarah ke Jalan Pemuda ya. Nanti di Jalan Pemuda, Rumitman akan mencari gang jalan yang menuju tempat tujuan. Oh ya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah melihat tayangan video perjalanan ini. Mohon maaf juga jika penyajian video masih kurang baik ya, karena mungkin videonya kurang jelas, baik audio dan visualnya. Rumitman juga masih dalam tahap pembelajaran merekam atau membuat video secara baik dan benar ya. Baik teman-teman, kita sudah menemukan gang masuk atau jalan masuk menuju tempat tujuan, itu kediaman Bang Doni Cebox, member dan Ketua Umum Nafas. Ini adalah suasana jalan atau gang di daerah Jalan Pemuda ini. Masih ada beberapa aktivitas warga ya, meskipun sudah mau tengah malam. Mungkin ya kebanyakan aktivitasnya aktivitas santai ya. Belum ada yang kayak nongkrong-nongkrong gitu ya. Nongkrongnya di daerah lain, di tempat yang pusat keramaian.
Ya kalau menyusuri jalan-jalan atau gang gini mesti memiliki daya ingatan yang cukup kuat ya. Rumit kan pernah kesini sekali, dan ini coba-coba mengingat kembali jalan atau gangnya, karena kalau mengandalkan GPS itu agak sulit teman-teman, apalagi kalau akurasinya kurang atau nggak tepat ya, karena di sini gangnya berdekatan sekali, jadi bisa aja kita salah masuk gang dan terputar-putar di situ ya. Biasa ya, yang sering nyasar udah tahu lah ya. Motor pun juga sempat berhenti ya, berhenti bukan karena ngambek, tapi mikir ingat-ingat lagi yang mana ya jalannya, pilih mana ya. Ya mudah-mudahan sampai. Di depan kalau sekilas melihat itu seperti jalan buntu teman-teman, tapi kayaknya saya harus lewat jalan ini karena sepertinya buntu tapi ada belokan. Dan benar ternyata belok kiri. Ya kalau ada kendaraan lain mesti ini lipat motor atau mengalah dulu ya teman-teman. Baik, ini sudah sampai. Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan ini.